Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13, sesi 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas khusus yaitu modul 1 dengan judul perancangan produk. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan kelompok 13 terlebih dahulu. Yang pertama ada Haris Ferdiansyah dengan NPM 21169. Yang kedua ada Hanif Ilham Abdurrahman dengan NPM 21201. Yang ketiga ada Trama Fikri Ramadhani dengan NPM 21219. Yang keempat ada Bima Putra Pratama dengan NPM 21003. Kemudian ada Nurul Huda dengan NPM 23274 dan saya sendiri Devita Sari dengan NPM 23116. Masuk pada materi perancangan produk di mana didefinisikan sebagai proses terstruktur untuk menciptakan atau ini ulang kayak nggak dapat lihat ini apa nih. Oh Iris, itu apa, Cok? ulang, Cok. Ulang. Ulang lagi, Ur. Ulang Ini dari udah kelihatan materinya aja. Udah kelihatan kah? Ya, langsung aja. Oke, yang pertama ada perancangan produk di mana didefinisikan sebagai proses yang terstruktur untuk menciptakan atau memperbaharui produk dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta mencapai tujuan bisnis perusahaan. Di mana proses ini melibatkan berbagai tahap mulai dari ide awal hingga produk siap dipasarkan dan digunakan oleh konsumen. Perancangan produk melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti teknik, desain industri, pemasaran, dan manajemen. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan tidak hanya inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga dapat diproduksi secara efisien dan menguntungkan bagi perusahaan. Quality Function Deployment atau disingkat QFD merupakan metode untuk perancangan produk dengan menerjemahkan kebutuhan pelanggan serta menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut dengan memperbaiki proses hingga tercapainya produk atau jasa dengan atribut yang memprioritaskan keinginan pelanggan. Penerapan QFD sebagai upaya mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan pelanggan menggunakan format matriks yang disusun dalam suatu bentuk yang sering disebut dengan nama Host of Quality atau disingkat HOQ. Oke, materi selanjutnya. Lanjut ya. Selanjutnya untuk manfaat QFD, yang pertama peningkatan kualitas produk. QFD membantu memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan kualitas produk secara keseluruhan. Selanjutnya, fokus pada pelanggan. Dengan QFD, tim pengembangan produk selalu memprioritaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hal ini membantu dalam menciptakan produk yang lebih relevan dan bermanfaat bagi pengguna akhir. Selanjutnya pengurangan biaya, dan dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sejak dini dalam proses desain, QFD membantu mengurangi biaya yang terkait dengan perusahaan, desain yang terlambat, dan peningkatan kualitas yang diperlukan setelah produk dirilis. Next.
Selanjutnya, host of quality atau HOQ. Host of quality adalah alat utama dalam metode quality function deployment atau QFD yang digunakan untuk merencanakan dan merancang produk atau layanan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. HOQ membantu tim pengembangan produk untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan atau WATS ke dalam karakteristik teknis atau spesifikasi produk. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Ya, selanjutnya ada komponen HOQ. Yang pertama ada WATS atau kebutuhan pelanggan, daftar kebutuhan dan keinginan pelanggan yang dikumpulkan melalui riset pasar, survei, wawancara, dan sumber lain. Ini biasanya ditempatkan di kolom sebelah kiri matriks. Lalu ada host atau karakteristik teknis, parameter teknis atau spesifikasi produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini ditempatkan di baris atas matriks. Lalu ada relationship matrix atau matriks hubungan. Matriks di tengah yang menunjukkan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan karakteristik teknis. Lalu ada importance ratings atau tingkat kepentingan. Skor yang menunjukkan pentingnya setiap kebutuhan pelanggan. Ini membantu tim memprioritaskan fitur yang paling penting bagi pelanggan. Lalu ada technical correlation atau korelasi teknis. Bagian atas matriks yang sering disebut sebagai atap dari House of Quality. Ini menunjukkan hubungan antara karakteristik teknis satu dengan lainnya. Apakah mereka saling mendukung atau berkonflik. Lalu yang terakhir ada technical properties. Berdasarkan hubungan dan tingkat kepentingan, prioritas teknis dapat diidentifikasi. Next. Masuk ke studi kasus, yaitu perancangan produk tas travel multifungsi. Proses perancangan produk tas travel multifungsi, selain membutuhkan data-data yang berhubungan dengan perancangan tersebut, juga membutuhkan data-data sebagai berikut. Data yang pertama yaitu rekapitulasi kuesioner terbuka. Data yang kedua, validitas dan reliabilitas produk utama. Dan data yang terakhir yaitu validitas dan reliabilitas produk utama atau lanjutan. Ya, next. Baik, lanjut. Di sini ada rekapitulasi kuesioner terbuka. Di sini ada 3 macam. Pertama ada kriteria, kedua hasil kuesioner, dan responden yang memilih. Dari kriterianya ada bentuk tas, bentuk gagang, sampai fungsi tambahan. Terus hasil kuesionernya ada persegi panjang sampai jas hujan atau tempat minum, dan respondennya ada dari 9 sampai 15. Kemudian validitas dan reliabilitas produk utama. Saya ada kolom validitas dengan pertanyaan 1 totalnya 475 dan R tabelnya 0,361. Kemudian pertanyaan 2 validitasnya 362, R tabelnya 0,361. Pertanyaan 3 validitasnya totalnya 433 dan R tabelnya 0,361. Kemudian untuk reliabilitas crown batch alpha-nya sebesar 706. Kemudian lanjut di validitas dan reliabilitas produk utama atau lanjutan. Untuk pertanyaan 4 sebesar totalnya 605, R tabelnya 0,361. Dan pertanyaan 5 588, R tabelnya 0,361. Pertanyaan 6 totalnya 465, R tabelnya 0,361. Pertanyaan 7 totalnya 634, R tabel 0,361. Pertanyaan 8 total 442, R tabel 0,361. Pertanyaan 9 totalnya 404, R tabel 0361. Pertanyaan 10 total 511, R tabel 0361. Pertanyaan 11 total 492, R tabel 0361. Dan reliabilitas front base alpha-nya sebesar 706. Dari hasil dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk produk utama sudah valid dan reliable.
Baiklah, dari penjelasan yang telah dipaparkan tadi, dapat tadi kesimpulan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, produk yang dihasilkan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Yang ketiga, tingkat untuk dikerjakan. Dan yang keempat, tingkat kepentingan semua karakteristik teknik tergolong penting, kecuali kekuatan jahitan yang cukup penting. Dan yang terakhir, perkiraan biaya. Perkiraan biaya dari produk rancangan tergolong dalam kategori mahal. Baiklah, dari kelompok kami, kelompok 13, sesi Senin 2, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.